di lantai kayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan, dan Pak yang merupakan Kabid Pembinaan dan Peran Serta Masyarakat, disediakan dalam menyambut Bapak. Sebagai orang Timur, tentu saja kami sangat ingin menyambut Bapak sebagai tamu di rumah kami dengan layak di ruangan yang memadai. Namun keadaan kami saat ini belum memungkinkan Pak, tata cara manajemen rumah susun di Jakarta. Tentu saja sebagai warga kami sangat gembira Pak terkait make sure bahwa peraturan ini dijalankan. Malam ini kami tentu saja berkumpul tidak hanya untuk mendengarkan paparan Bapak, gunakan kesempatan ini untuk menyampaikan sedikit unek-unek dari beberapa bahwa tidak diajak berpartisipasi dalam pengelolaan, tapi ketika ada kewajiban-kewajiban, ya, maka justru itu diberikan kepada kami menjadi sebuah kewajiban yang harus dituntaskan dan harus dijalankan. Sehingga kami tidak merasa sebagai tuan rumah, justru di rumah kami sendiri. Kedatangan Pak Anies malam ini, saya rasa Pak Anies juga bisa melihat sendiri bagaimana swadaya teman-teman dari Bapak Ibu Warga untuk menjamu Pak Anies ala kadarnya semampu kami, dan inilah yang terbaik yang bisa kami lakukan karena banyak fasilitas yang perlu tidak bisa kami gunakan ketika menjamu Pak Anies pada malam ini. Sekali lagi mohon maaf Pak Anies, ini yang bisa kami berikan, semoga ini juga yang terbaik yang bisa mendorong agar pergub ini bisa berjalan sesuai dengan kemauan Pak Anies nanti. Sekali lagi terima kasih atas kedatangan Pak Anies. Semoga tidak. Semoga kedepannya sosialisasi ini sesuai mencapai target apa yang diinginkan oleh Pak Anies, dan tentu bagi warga Lapande akhirnya kita berjuang untuk kedaulatan di Lapande bisa tercapai juga. Terima kasih sekali lagi Pak Anies. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdiri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk semuanya. Bapak Ibu, warga, pronunciation-nya gimana? Lavande ya. Lavande yang saya hormati, semuanya saja di sini, termasuk ada banyak teman-teman media juga di sini, dan juga dari pengelola yang mungkin mengirimkan utusannya untuk mendengarkan di pertemuan hari ini. Jadi, Bapak Ibu semuanya, saya merasa bersyukur hari ini bisa silaturahmi langsung. Beberapa bulan yang lalu saya pertama kali mendapatkan kabar tentang Lapande ini dari Pak Aziz. Mana Pak Aziz di sini? Nah, itu dia Pak Aziz. Kabar Pak Aziz, dan ada update-nya terus. Memang saya perlu garis bawahi bahwa yang menjadi, tunggu dulu ya. Teruskan ya sekarang. Suaranya bagusan yang tadi, Bang. Ganti baterai ya. Udah. Tes. Tes. Nah, itu dia bagus. Tes. Sama aja lah, yang gampang aja ya. Nah, gini. Bapak Ibu sekalian, saya terima kasih atas undangannya untuk silaturahmi malam hari ini. Dan Bapak Ibu sekalian, silaturahmi begini, ya inilah silaturahmi masyarakat kita, masyarakat Indonesia. Kita lesehan, kita ngobrol sama-sama. Nanti saya ingin mendengarkan lebih banyak dari Bapak Ibu sekalian. Dan kalau Bapak Ibu bilang, maaf ala kadarnya, saya barusan dari akuarium. Kamu akuarium di sana lebih berat kondisinya. Lebih ala kadarnya kalau dibandingkan dengan kita yang di sini. Tapi insya Allah apa yang kita bicarakan di sini tidak kalah pentingnya dari masalah-masalah lain yang ada di ibu kota kita. Kita tahu rumah susun adalah keniscayaan. Ini keniscayaan. Kenapa? Karena kita tinggal di kota dengan
penduduk yang amat padat, maka itu ke depan pasti membangunnya rumah susun. Di sisi lain, rumah susun adalah salah satu masalah yang tidak memiliki landasan hukum yang baik dalam pengelolaannya. Bahkan bisa dibilang sesudah undang-undang kemudian tidak ada turunannya lebih jauh. Kosong kita. Jadi kemarin kita melakukan terobosan dengan membuat peraturan gubernur mengisi ruang-ruang yang kosong itu. Prinsip kita adalah, ini saya tegaskan dalam semua urusan, Jakarta harus dirasa sebagai milik semua orang. Jakarta tidak boleh rasanya seperti milik sekelompok orang, apalagi mereka yang memiliki akses pada apa? Pada sumber daya yang kemudian mengalahkan yang lain-lain. Dan ini dalam banyak aspek. Salah satunya masalah rumah susun yang kita hadapi sama-sama di seluruh Jakarta. Karenanya ketika kemarin kita menyusun pergub ini, mungkin di antara semua pergub ini yang penyusunnya paling panjang, prosesnya paling panjang, jumlah pasalnya pun mungkin salah satu yang paling banyak dari semuanya. Karena kita ingin memastikan bahwa di dalam pengelolaan rumah susun ini kita berpihak pada keadilan. Dan selama ini yang banyak mengalami ketidakadilan adalah warganya, penghuninya. Karena itu kalau kami mengatakan berpihak pada penghuni, itu bukan subjek dalam artian semata-mata karena penghuni, karena warga, tapi kita berpihak karena yang selama ini mendapatkan ketidakadilan adalah warga. Karena itulah kita berpihak untuk mengembalikan agar ada keseimbangan. Kita semangatnya Bapak Ibu sekalian, kita harus mengelola rumah susun secara kerjasama, kolaborasi, dibicarakan dengan baik-baik, semua memiliki hak yang sama. Jangan sampai ada hak yang tidak sama. Begitu ketidakseimbangan ada, ini soal waktu saja, maka aturan main akan rusak. Karena kita tidak mempertahankan prinsip-prinsip keadilan. Dan saya ingin pesan kepada semua yang bukan warga khususnya, jangan berharap sistem yang tidak adil bisa langgeng. Jangan harap. Jangan harap. Ini sudah garis universal ini. Kalau bahasa agama sunnatullah. Tidak ada sistem yang tidak adil yang bisa langgeng. Tidak ada. Tidak ada. Kalau mau langgeng, sistemnya harus adil. Kesepakatan bisnis saja. Kalau kesepakatan bisnis itu tidak fair, tunggu waktunya, dia akan breakdown. Tunggu waktunya. Pasti. Karena itu, saya minta kepada semua pihak untuk mulai mengukur kembali. Kami akan melaksanakan Pergub 132 secara konsisten. Jangan pikir kita akan mundur. Jadi, silahkan Anda ukur tenaga Anda sendiri. Kalau mau ngotot tidak melaksanakan Pergub 132. Karena Pergub ini akan dilaksanakan, kita akan konsisten, dan kita akan hadapi gugatan-gugatan yang muncul di pengadilan. Kita akan hadapi. Ini adalah negara hukum, siapa saja berhak untuk melakukan judicial review, ataupun membawa ke PT UN dan lain-lain. Sama sekali tidak ada masalah. Justru kami ingin membuktikan lewat jalur hukum, bahwa yang sedang diatur di sini adalah pengelolaan yang mendasarkan pada prinsip keadilan. Dan Bapak Ibu sekalian, saya ingin berpesan kepada semua, perjuangan seperti ini perlu waktu, perlu ketabahan. Jangan berharap berjuang hari ini besok keluar hasilnya. Jangan berharap. Bapak Ibu sekalian harus tabah dalam menjalani perjuangan ini. Bapak Ibu sudah menjalani bertahun-tahun. Oke? Sudah menjalani bertahun-tahun. Sekarang insya Allah ada cahaya terang di depan situ. Okay? Tapi cahaya terang itu belum berarti selesai. Okay? Masih harus ada proses, ada komunikasi, ada persuasi, ada negosiasi, pasti ada perjalanan. Saya mengharap kepada semuanya, jaga staminanya. Dan Bapak Ibu semua, mari kita lihat ke depan. Bapak Ibu, di dalam menyelesaikan perbedaan, apalagi yang menyangkut peristiwa-peristiwa yang dirasa tidak adil, saya ingin kasih satu garis saja nih Bu. Jangan tengok ke belakang. Kalau ada peristiwa ketidakadilan, jangan tengok ke belakang. Karena kalau kita menengok ke belakang, tidak akan pernah ada solusi. Kenapa saya katakan itu, Bu sekalian? Karena sebelumnya ada ketidakadilan.
adilan. Jadi menyusun ke depan itu membangun yang adil, bukan membalas ketidakadilan. Oke, kalau kita menengoknya ke belakang, maka kita akan bicara tentang membalas ketidakadilan. Yang dibutuhkan adalah membangun keadilan. Bapak Ibu sekalian, ini dirasakan di banyak tempat. Bapak Ibu kita semua yang di sini terdidik, terpelajar, Ibu lihat tuh Nelson Mandela. Kenapa Afrika Selatan beres sekarang? Mereka tidak menengok ke belakang. Mereka bikin garis. Padahal kalau bicara ketidakadilan, kurang apa di sana coba? Tapi mereka bikin garis. Oke, yang masa lalu selesai. Kita akan bangun masa depan. Di tempat ini, Lavende bicarakan masa depan. Disusun bersama-sama. Jadi, bicara dengan pihak lain pun bicara untuk masa depan. Bukan bicara untuk yang kemarin-kemarin sudahlah. Itu bagian dari sejarah. Bahwa di Jakarta pernah ada masa pengelolaan rumah susun tidak diselenggarakan dengan prinsip keadilan. Biar itu nanti tulis para sejarawan besok. Oke? Tapi ke depan kita susun dengan sebaik-baiknya. Dan kami Bapak Ibu sekalian di Pemprov, di seluruh jajaran bersama saya ini Pak Kepala Dinas Perumahan. Kemudian samping kiri saya ini Pak, boleh berdiri Pak, ini Pak Wali Kota, Pak Marullah Mat Ali, dan ini Pak Kli, Kepala Dinas Perumahan. Kita semua akan bekerja bersama dengan Bapak Ibu untuk mengawal proses pelaksanaan Pergub 132 ini. Dan kita akan laksanakan di semua tempat. Jadi bukan hanya di sini. Hanya kami bersyukur, silakan Pak duduk lagi. Kami bersyukur bahwa Bapak Ibu di tempat ini mengelola proses ini secara mandiri. Mandiri, independen. Bapak Ibu kerjakan sendiri. Kan tidak melibatkan pihak-pihak lain bukan? Hanya keluarga sendiri. Itu sebabnya jaga kebijaksanaan ini, wisdom ini. Wisdom ini dijaga, bahwa dikelola oleh Bapak Ibu sendiri, dijalankan dengan baik, dengan tata cara yang baik, dan apa yang menjadi masalah duduk sama-sama. Semuanya selalu sama Bapak Ibu sekalian, isunya isu representasi. Itu selalu menjadi masalah yang paling utama. Jadi nanti saya berharap dalam kesempatan ini mendengar dari Bapak Ibu semuanya, apa yang menjadi pikiran, harapan. Tapi usul saya, Bapak Ibu, kalaupun menengok ke belakang, jadikan itu sebagai contoh saja. Karena kalau kita terlalu banyak ke belakang, khawatirnya justru kita tidak membuat rumusan langkah untuk masa depan. Bapak Ibu yang kami jalani di Pemprov DKI selama beberapa waktu ini, saya sudah setahun lebih, yang kami hadapi memang banyak sekali hal-hal yang berhadapan dengan status quo. Ini contoh status quo. Adanya kebiasaan-kebiasaan pengelolaan yang tidak adil. Kami sudah mulai merasakan ini ketika zaman kampanye. Dari kampanye dikatakan berkali-kali, kepemimpinan boleh gonta-ganti, tapi urusan rumah susun tidak ada yang mau nyentuh. Tidak ada yang mau nyentuh. Bagi kami justru sebaliknya, ini persoalan mendasar yang harus disentuh dan harus dibereskan. Jadi, kenapa itu masa depan kalau ini beres, Bapak sekalian, ke depan Indonesia jangan jadi negara yang tidak bisa ngurus rumah susun. Di negeri lain bisa diatur dengan baik. Apa masalahnya? Justru saya ingin mengundang kepada semua pihak, jangan harap bisa mempertahankan kalau tidak fair. Urusan-urusan yang terkait seperti ini banyak yang sekarang kita hadapi. Tapi saya percaya dengan Bapak Ibu kita bisa kerjasama, insya Allah kita bisa tuntaskan sama-sama. Saya ingin sampaikan terima kasih atas kehangatan sambutan malam hari ini. Kita guyup tempatnya di sini, meskipun tidak duduk pakai kursi, tapi malah nyaman duduknya di sini kan. Terima kasih atas sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Pak Anies. Untuk selanjutnya tadi sudah diinginkan oleh Pak Anies perwakilan dari warga yang mungkin bisa membagi pengalaman ini Pak, pengalaman mereka pribadi. Saya rasakan saya memiliki bangsa ini. Tadi Pak Anies bilang ya warga Jakarta merasa berhak tinggal di Jakarta. Dan saya orang Indonesia merasa berhak, saya pengen juga merasa berhak tinggal di Indonesia, di Jakarta juga ini. Saya dan saya berusaha Pak untuk punya rumah ini, unit ini dengan istri yang benar, dengan usaha yang benar. Maaf Pak kalau saya kasar, saya orang jalanan, bukan istri lendir-lendiran, maksud saya bukan aneh-aneh, bukan macam-macam. Saya cuma pengen punya keluarga dan hidup dengan benar di sini. Kemudian Pak, setelah berapa tahun saya ngerasain Pak, saya diintimidasi, ya,
saya berkuar, didatengin Pak dengan apartemen manajer sini, dengan bawa security di basement 1. Dengan gagahnya ya intimidasi saya, omongan saya. Saya besar segini Pak. Mau intimidasi dengan uang yang kita pakai, uang yang kita bayar, pakai security untuk mengintimidasi saya. Kebayang Pak dengan ibu-ibu yang jilbab-jilbab, maaf sorry, kecil-kecil. Mereka ketakutan Pak. Di sini tinggal di sini ketakutan. Sebentar orang mau sholat, air mati. Sebentar mau ini ada yang teriak mati air, mati listrik. Saya Pak cuma pengen tinggal, saya orang Indonesia Pak, yang layak tinggal di negara saya sendiri. Saya dikejar-kejar di sini, ya, tidak bayar APL sesuai, diancam-ancam dengan matian listrik, matian air. Saya dilaporkan polisi Pak. Satu harian saya di Polda, ya, dengan Pak Ato ini, itu manajer loh. Tapi kembali lagi kayak kata Pak Anies, kita nggak mau lihat ke belakang. Saya dengan besar hati Pak, saya terima saya diginiin, tapi saya mau lihat yang ke depan. Kita mau hidup yang benar di rumah kita sendiri. Bukan macam-macam, bukan mau ambil proyek ngecat, proyek apa, saya tidak mau Pak. Saya cuma mau hidup yang benar, uang Singkimpan itu listrik yang benar, uang Singkimpan yang jelas, lift kita jalan semua dengan kebersihan jalan semua Pak. Itu aja Pak. Saya cuma mau hidup di negara saya, negara Indonesia ini, ya, dan merasa punya negara ini, dan saya pengen juga tinggal yang benar di sini Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Johnson. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan salah satu masalah yang sangat kritikal menurut saya di apartemen Lavande ini, yaitu mengenai transparansi keuangan. Permasalahan di Lavande ini muncul ketika pengurus dan pengelola menaikkan tarif IPL 3 kali dalam 1 tahun. Ketika kita tanyakan kepada pengurus dan pengelola dasar kenaikan dari tarif IPL tersebut, mereka menjawab bahwa dasar adalah laporan keuangan yang diaudit, di mana akses warga terhadap laporan keuangan yang diaudit sangat terbatas. Bahkan kami mendapatkan surat Pak, untuk mengakses laporan keuangan yang diaudit tersebut, warga harus mengirimkan surat tertulis, tidak boleh difotokopi, tidak boleh dicatat, tidak boleh difoto, dan hanya boleh 1 kali saja. Ketika pada akhirnya kami mendapatkan kesempatan tersebut, kami mendapatkan kejanggalan-kejanggalan yang sangat banyak. Tapi saya akan memberikan contoh. Yang pertama adalah pengelolaan parkir, di mana perjanjian parkir di Lavande ini bukan antara P3 SRS Lavande dengan secure parking, tapi dengan APL, antara APL dengan secure parking, di mana kita pendapatan Lavande hanya mendapatkan 15 juta per bulan atau 180 juta saja setahun. Ketika kita membandingkan dengan apartemen yang setara, yaitu contohnya Casablanca Mansion, karena orang tua saya tinggal di sana, saya tahu pendapatan di Casablanca Mansion untuk parkir 900 juta. Padahal di Lavande tidak memberlakukan 5 menit parkir gratis, dan kita mempunyai 2 akses jalan. Jadi banyak sekali masyarakat yang datang. Itu mereka tidak bisa menjelaskan. Yang kedua, banyak sekali transaksi-transaksi besar keuangan yang sifatnya intercompany. Jadi banyak vendor-vendornya yang terpilih adalah antara APL sendiri, maksudnya pengelola dengan vendor-vendor tersebut. Ketika kita tanyakan detailnya, mereka tidak bisa memberikan. Tidak ada akses untuk warga. Begitu Pak, kiranya untuk laporan keuangan. Terima kasih. Mbak Enji udah siap ini. Artis kita ini Pak. Mereka menaikkan IPL seenak-enaknya tanpa ada kompromi sama kita. Terus saya ancaman pematian akses card. Jadi saya nggak boleh masuk ke rumah saya dari Harapan Baru. Semoga bisa dikawal dan benar-benar. Terima kasih Mbak Enji, biarpun sedih tapi tetap semangat. Beliau ini termasuk salah satu aktivis di sini Pak. Selamat malam kawan-kawan Lavande. Lanjut ke Lavande. Apa yang tadi disampaikan mewakili dari 756. Masalah-masalah timbul terus Pak. Utamanya adalah
terkait dengan ketidaktransparan pengelolaan keuangan di apartemen Lavande ini. Terkait dengan proses pemilihan pengurus P3SRS di Lavande ini, Pak. Pengurus P3SRS buat kami sebenarnya nggak lebih, nggak kurang dari ketua RT. Pemilihan ketua RT atau pemilihan ketua RW. Tapi proses pemilihannya, Pak, penuh intimidasi, penuh kekerasan, penuh rekayasa. Salah satu bentuk intimidasinya adalah kita untuk masuk ke dalam ruangan ruta itu tidak boleh membawa yang namanya alat untuk memotret, alat untuk memvideokan, alat untuk merekam. Mungkin buat rekan-rekan wartawan agak aneh. Di negara yang sudah merdeka, kita dilarang untuk berserikat, berkumpul. Kita dilarang untuk mengemukakan pendapat kita. Untuk hadir di ruta itu, kita diperiksa melalui metal detektor, dan kejadian terakhir bahkan dihadiri oleh Ibu Meli. Rekayasa yang saya maksud di sini adalah mayoritas yang hadir bukan warga. Mayoritas yang hadir menggunakan surat kuasa, Pak. Bu Meli hadir menanyakan kepada peserta rapat, berapa orang Bapak dan Ibu di sini yang pemilik asli yang tidak menggunakan surat kuasa? Hanya 4 orang, Pak. Saksi hidupnya ada di sini, ada Bu Meli, ada Pak Hizbullah. Jadi memang kami ini semua yang berkumpul di sini mayoritas adalah korban. Kami mengikuti apa yang namanya program pemerintah, ayo kita tinggal di hunian vertikal. Tapi kenyataan yang kami dapat, Pak, perlindungan konsumen terkait hunian vertikal ini masih sangat-sangat minim. Sehingga ketika keluar yang namanya Pergub 132 2018 ini, saya mewakili kawan-kawan yang terhimpun dalam perkumpulan, Pak. Kita memang menggunakan jalan berputar nih, Pak. Kami tidak bisa katakanlah mengelola yang namanya perhimpunan yang seharusnya milik kita. Kita pakai jalan berputar, kita berkumpul, berserikat, membentuk yang namanya perkumpulan, Pak. Perkumpulan P3SRS Lavande. Sudah sah, sudah legal, sudah ada SK dari Menteri Hukum dan HAM. Tapi kami tahu, kami paham bahwa perkumpulan ini berbeda sama sekali dengan perhimpunan. Tapi itu adalah salah satu alat buat kami warga Lavande berjuang, memperjuangkan hak-hak kami, hak-hak warga yang selama ini, selama lebih dari 6 tahun, sudah 2 periode, ada pemilihan pengurus P3SRS yang penuh dengan rekayasa. Saat ini yang menjadi pengurus hasil pemilihan tahun 2018 yang saya bilang penuh rekayasa dan penuh intimidasi tersebut, ada 5 orang, Pak Anies. Dari 5 orang ini yang benar-benar tinggal hanya 2. Yang 3 bahkan bisa dibilang mempunyai semacam konflik of interest, karena secara tidak langsung ada keterikatan dengan pengelola perusahaan yang mengelola di Lavande ini. Ada yang menjadi salah satu manajer apartemen di Kalibata City, ada yang double rangkap jabatan menjadi pengurus di Ancol. Itu yang kami alami, Pak. Sehingga sangat tidak mungkin buat kami tiba-tiba besok ada undangan buat kita berkumpul untuk membentuk panitia musyawarah yang sudah diamanatkan oleh Pergub 132. Kayaknya jauh api dari panggang, Pak. Kalau kami berharap yang namanya pengurus P3SRS yang saat ini tiba-tiba mengeluarkan undangan buat
pemilik dan penghuni Lavande untuk melakukan panitia musyawarah, pembentukan panitia musyawarah yang diamanatkan oleh Pergub ini harus terbentuk 3 bulan semenjak Pergub. RULB harus dilakukan 3 bulan semenjak Pergub diundangkan. Awalnya harus ada panitia musyawarah. Kayaknya itu jauh panggang dari api. Sehingga saya di sini mewakili anggota perkumpulan sangat berharap kepada Gubernur dan jajaran dari Gubernur untuk secara konsisten, Pak Anies, secara konsisten menegakkan, mengimplementasikan dari Pergub 132 2018 ini. Kami susah sekali mendapatkan yang namanya daftar anggota, Pak. Daftar anggota yang tadi kita sebutkan terdiri dari 756 warga itu kami susah sekali mendapatkannya. Kami juga susah sekali mendapatkan fasilitas yang sebenarnya dibiayai oleh IPL kami. Acara ini seharusnya selayaknya kita mempunyai aula. Dibilangnya sedang direnovasi. Saya tidak berani membilang dirusakin, nanti saya kena lagi undang-undang ITE. tapi saya bilang terindikasi memang terjadi suatu kesengajaan, tidak supportnya pengurus dan pengelola. Bahkan pada hari Sabtu pihak dari dinas sudah datang ke sini, tapi tidak ada sama sekali itikat baik dari pengurus dan pengelola. Itu yang kami alami. Kami kesulitan mengakses data, kami kesulitan untuk menggunakan fasilitas, bahkan untuk memasang pengumuman saja kami kesulitan, Pak. Saya nggak tahu, mungkin saya bertanyalah di sini kepada bapak-bapak dan ibu sekalian. Ada yang tahu nggak nomor telepon dari ketua perhimpunan? Ada yang tahu nggak ketua perhimpunan berada di unit mana? Orangnya yang mana? Nggak pernah ketemu. Kami kesusahan, Pak, untuk mengakses. Kalau misalnya ketua perhimpunan memang mau menjabat ketua perhimpunan, otomatis seperti ketua RT, ketua RW, seharusnya dia mudah diakses dan mau mengorbankan hak-hak privatnya dia untuk kepentingan warga. Itu yang menurut kami ideal. Tanpa berpanjang lebar lagi, Pak, mungkin nanti saya dan kawan-kawan meminta kepada Pak Anies tanggapan. Ini kami ada sedikit tuntutan, Pak, dari warga perkumpulan penghuni dan pemilik apartemen Lavande. Tuntutan dari perkumpulan P3 SRS apartemen de Lavande Residen. Kami warga Lavande meminta, 1, panitia musyawarah harus terbentuk sebelum 5 Maret 2019. 2, kami menolak kehadiran perwakilan pihak pengembang terlibat di panitia musyawarah. 3, data anggota P3 SRS harus diserahkan oleh pengelola kepada panitia musyawarah. 4, hanya pemilik yang memiliki KTP di Lavande dan menghuni unit yang dapat menjadi pengurus dan pengawas P3 SRS. 5, kami meminta jaminan keamanan untuk pemilik dan penghuni mulai dari proses pelaksanaan sampai dengan pemilihan pengurus dan pengawas P3 SRS de Lavande Residen sesuai dengan Pergub nomor 132 2018. Kenapa Pak Anies kami meminta jaminan keamanan ini? Karena memang mungkin ini tidak terjadi hanya di Lavande, Pak. Hampir di semua apartemen konflik horizontal itu sangat mungkin terjadi. Tapi maksud kami di sini jaminan keamanan bukan dengan tiba-tiba istilahnya pengelola nanti menghadirkan sekian banyak security keamanan dari disebutnya dari pusat. Saya nggak tahu pusat itu mana. Karena sebenarnya di Lavande ini ya kita semua adalah warga-warga yang tidak mengandalkan kekerasan, Pak Anies.
Keenam, pengelola harus menyediakan papan informasi panitia musyawarah. Kenapa ini menjadi tuntutan kami? Karena memang agar kami bisa berkumpul ini, kami benar-benar melakukan usaha yang susah payah sekali. Kami menyebarkan yang namanya pamflet, langsung didatangi oleh security, tidak diperbolehkan, tidak diperkenankan. Padahal papan pengumuman itu terpampang di dinding yang menjadi milik area bersama kami. Dibangun dengan dana dari kami, dikelola oleh IPL kami. Kenapa kami susah sekali menggunakan papan pengumuman tersebut? Ketujuh, kami juga meminta Pemprov DKI harus aktif mengawal implementasi Pergub 132/2018 ini di apartemen Lavande. Sekali lagi Pak Anies, saya tahu bahwa di luar sana sedang ada judicial review terkait dengan Pergub ini. Saya menekankan di sini bahwa saya mewakili dari anggota perkumpulan P3SNS apartemen Lavande mendukung Pemda DKI menegakkan, mengimplementasikan Pergub 132 nomor tahun 2018 demi kembalinya kedaulatan pemilik di apartemen, di rumah susun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Charlie, kemudian tadi ada Bu Angie, Pak Johnson, Bu Lydia, tadi juga sambutan Pak Rahmat, dan semuanya di sini yang tadi sudah menyampaikan aspirasinya, harapannya. Jadi saya mendengar apa yang disampaikan tadi, cerita-ceritanya. Rasanya seperti kita tidak berada di tanah yang merdeka. Saya menghimbau kepada semua saja yang di sini yang memiliki peran di luar warga, siapapun Anda, yang berada di sini yang bukan warga, tolong diingat-ingat. Bayangkan posisinya dibalik. Bahwa yang sekarang bekerja untuk pihak lain, bayangkan Anda warga. Dan bayangkan merasakan yang dirasakan oleh warga di sini. Karena Bapak sekalian, ini diingat saja betapa begitu ketidakadilan itu kita di posisi yang tertindas. Itu tidak enak sekali. Dan rasanya mau melawan, betul ya saya? Yang kedua, saya tadi sampaikan, sesuatu yang tidak adil itu tidak akan langgar. Saya cerita ini pada semuanya berada di ruangan ini, tempat ini yang bukan warga. Camkan bagi Anda semua. Tolong dicamkan. Indonesia pernah merasakan ada orang yang bekerja untuk kekuatan kolonial. Betul ya? Betul. Dia ngerjain untuk tukang saja sih. Untungnya tidak, tapi sebatas jadi tukang. Hari ini anak cucu mereka tidak pernah bangga pada kakeknya yang dulu tukangnya kolonial. Yang akan melanggar. Jadi kalau Anda sekarang menjadi tukangnya para penindas, jangan pernah harap anak cucu Anda bangga. Ingat-ingat itu. Nanti satu saat kita akan punya masa di mana rumah susun diatur dengan adil. Pada saat itu kita akan punya catatan. Dulu rekor saya sebagai apa? Dulu rekor saya sebagai yang membuat keadilan atau saya bagian dari yang menindas di tempat ini. Itu camkan. Ini bukan hari ini, ini besok. Ini saya belum jawab substansinya nih. Saya pesan kepada semua yang mendengarkan. Di mana yang bukan warga, ingat. Anda catat, Anda renungkan bahwa pulang, lihat wajah anak Anda. Lalu katakan pada diri Anda sendiri, bapakmu bagian dari penindas atau bapakmu bagian dari yang menghadirkan keadilan. Jawab itu. Anda jawab di depan mata anak Anda sendiri. Katakan bapakmu penindas atau bapakmu menghadirkan keadilan. Ini pesan ini bukan untuk warga, untuk mereka yang mewakili bukan warga. Yang ada juga di sini. Saya pesankan ini karena pesan yang ketiga, bahwa kami di Pemprov DKI serius untuk menghadirkan keadilan. Jadi, Bapak sekalian, Anda jangan harap selesai sehari dua hari, okay? Tapi saya pesan kepada semua pihak yang terus berharap
ketimpangan, ketidakadilan, ketidaktransparansian itu dilanggengkan, jangan harap. Itu praktek primitif. Di masa depan tidak ada lagi ruang untuk praktek primitif di kota ini. Dan Anda berhadapan dengan gubernur yang tidak punya urusan dengan pengembang manapun juga. Saya sampaikan sekali, saya tidak ada urusan dengan semuanya. Jadi Mas sekalian, saya akan bicara di sini. Kenapa? Saya disumpah untuk menjalankan konstitusi. Itu sumpah saya. Dan saya berencana menjalankan amanat konstitusi itu. Ini perintah konstitusi. Saya tidak punya urusan dengan Anda semua. Jadi, kalau mau ngukur kuat-kuatan, siap-siap saja. Saya akan gunakan. Jadi, sekalian, siap-siap saja. Siap-siap untuk kuat-kuatan dan nanti kita akan tunjukkan. Karena itu, saya meminta kepada semuanya, laksanakan Pergub 132. Laksanakan. Bila Anda harus lapor malam ini, laporkan malam ini. Laporkan bahwa gubernur tidak akan mundur. Gubernur akan jalan terus, dan kalau mau diteruskan, akan panjang nanti ceritanya. Silahkan laporkan. Dan teman-teman semua yang ada di sini, saya ingin garis bawahi bahwa pelaksanaan itu nanti teman-teman lakukan, saudara lakukan dengan menjunjung tinggi adab. Adab. Saya ingin garis bawahi, pengalaman kemarin pahit, okay? Tapi bawa ke dalam ruang sidang, jangan kepahitan itu. Bawa dengan tenang, bawa dengan cool, tengok ke depan. Ya, jadi pengalaman kemarin jadikan catatan. Di ruangan nanti kalau sampai terjadi sudah musyawarahnya, maka jangan bawa masa lalu. Itu pesan saya. Karena itu bagi yang mau menyelenggarakan, Anda jangan khawatir bahwa masa lalu diungkit-ungkit. Siap tidak mengungkit masa lalu? Ya. Selesai, buat babak baru. Karena kalau kita tidak begitu, tidak akan pernah ketemu ini semua. Ya, jalankan itu, dan apa yang menjadi amanat nanti kita akan laksanakan. Saya akan minta kepada seluruh jajaran jangan mundur. Laksanakan 132 dengan tuntas, tanpa sedikit pun ada perasaan gentar. Hal-hal mendasar, Bapak sekalian, saya ingin nantinya di Lavande ini suasananya suasana yang guyup antara pengelola dengan warga. Dan yang mengelola memang harus tinggal di sini. Kalau tidak, Bapak Ibu di mana-mana kalau mengelola tinggal di sini. Kalau tidak mengelola tinggal di sini, terus mengelola apa? Dan kalau mengelola satu saja. Saya tahu ada yang pengurus di sini, ada yang ngurusin di tempat lain. Ada yang satu di selatan, yang paling utara sana. Orangnya sama, wajahnya sama. Fotonya saya ada. Jadi jangan kita memainkan ini semata-mata sebagai tukang, sekedar untuk kepentingan yang kita tidak jelas. Karena itu saya ingin nantinya ketika disusun, mereka yang terpilih ya harus bekerja untuk warga dengan sebaik-baiknya. Dan saya percaya kalau dari warga untuk warga dan diselenggarakan oleh warga, insya Allah akan baik tempat ini. Nah, Bapak Ibu semua yang saya hormati, kami ingin garis bawahi bahwa waktunya tidak lama lagi, bulan Maret. Jadi saya berharap kepada semua pihak siap-siap untuk melaksanakan, jangan berpikir untuk ditunda, siap-siap untuk melaksanakan, dan apa yang Bapak Ibu harapkan untuk menata ke depan, susun secara baik dan profesional. Ini saya percaya yang berada di tempat ini adalah kelompok masyarakat yang terdidik, yang paham aturan, paham baik benar, paham salah ataupun kurang. Karena itu ditata dengan baik, nanti insya Allah dengan musyawarah juga akan berjalan dengan baik. Mungkin itu komentar dari saya buat teman-teman, jangan berhenti berjuang sampai tuntas. Ya, pesan saya kan. Dan jangan khawatir bahwa perjuangannya akan panjang. Iya akan panjang. Tapi saya yakin betul tidak ada sistem tidak adil yang langgeng. Tidak ada. Tidak ada itu. Tidak ada. Rezim otoriter itu tunggu waktu tumbang. Itu pasti. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Apalagi di tempat yang seterbuka Jakarta. Kan rasanya aneh Bapak Ibu. Di tempat kita mendengar cerita seperti ini, bukan? Ini rasanya aneh gitu. Tidak boleh terjadi. Tapi itu tidak otomatis. Tidak otomatis, itu harus diperjuangkan. Bapak Ibu kalau nanti berhasil satu tempat, insya Allah tempat-tempat lain juga akan muncul.
saya sedang menginventaris secara serius siapa-siapa saja yang berada di balik ini semua. Saya mencatat secara serius. Dan jangan harap di kota ini bisa leluasa bekerja. Jangan harap. Kenapa? Karena tanpa ada keseriusan dari pemerintah untuk berpihak, tidak mungkin ini semua akan beres. Jangan harap ketidakadilan itu selesai sukarela. Harus ada pemaksaan untuk menaklukkan itu. Dan itu bagian siapa? Bagian kami melakukannya. Tolong Bapak Ibu jangan lakukan tindakan melawan hukum. Bagian penegakan hukum bagian yang berseragam. Kalau tanpa seragam jangan tegakkan hukum. Bagian lapor saja. Lapor, kita yang bagian menegakkan hukum. Begitu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan satu Pak Anies, sorry maaf. PPRS itu kan SK-nya gubernur kan Pak? Ada nggak orang-orang PPRS di sini? SK-nya gubernur Pak? Beliau ada nggak di sini? Sudah ada. Ini cuma ada mantan, tunggu sebentar Pak. Sudah, saya ngomong Pak. Jangan dipotong, saya ngomong. Cuma ada mantan itu Pak, mantan ketua PPRS. Ketua PPRS yang nggak hadir Pak pada SK-nya SK gubernur. Itu aja buat Bapak. Terima kasih. Terima kasih Pak Bilal. Demikian Pak, ini wakil dari warga kita memang sangat semangat demi menegakkan keadilan di rumah kami. Ya, terima kasih Pak Bilal. Tapi teman-teman semua, saya pengen komitmennya sekali lagi. Masih semangat kan untuk berjuang? Bu, tangannya Bu. Jangan ada simbol di antara kita, Bu. Yang paling mendasar adalah mengenai hak-hak warga di Rumah Susun. Bahwa selama ini mereka tidak bisa menjalankan atau mendapatkan hak yang benar. Apalagi kalau sudah sampai pada pembentukan P3 SRS. Di situ hampir mayoritas, bisa dikatakan hampir semua rumah susun di Jakarta bermasalah. Dan banyak sekali pengurus-pengurus P3 SRS tidak tinggal di lokasinya, bukan warga yang bersama di situ, banyak sekali problem. Sekarang kita mengaturnya tadi sampaikan, mendengar cerita mereka seakan kita tidak berada di tanah yang merdeka. Mendengar cerita mereka seakan kita berada di tanah yang ada kolonialisme, karena tidak ada kebebasan. Jadi kita sekarang buatkan aturan itu, dan saya minta kepada semuanya untuk melaksanakan Pergub 132 secara konsisten. Itulah dasar hukum yang digunakan di DKI Jakarta, dan saya berharap nanti keadilan hadir di setiap rumah susun yang ada di Jakarta. Saya minta kepada Bapak untuk menceritakan pengalaman. Silakan. Saya Charlie, saya warga dari Lapande. Kami sudah 8 tahun lah Pak di sini berusaha untuk mengembalikan yang namanya pemilik adalah warga yang berdaulat di apartemen Lapande ini. Tapi kenyataannya ya seperti tadi disampaikan oleh Pak Anies, permasalahan hampir di seluruh apartemen di Jakarta saat ini adalah pemilik itu subordinasi dari pengelola. Nah, hal ini yang mau kita perjuangkan bersama-sama. Kehadiran dari Pergub 132 tahun 2018 merupakan angin segar bagi kami pemilik dan penghuni di apartemen Lapande. Kami sekali lagi warga pemilik dan penghuni Lapande mendukung sepenuhnya agar implementasi Pergub 132 tahun 2018 ini dilaksanakan secara baik, secara konsisten, dan benar-benar bisa diimplementasikan. Mungkin itu Bang Anies. Salah satu contoh ketidakadilannya apa? Ya, banyak sebenarnya. Salah satu contoh ketidakadilannya bahwa yang menjadi pengurus itu rata-rata adalah warga yang tidak tinggal di apartemen. Di Pergub ini diatur sebenarnya bahwa selama ini rata-rata punya keterikatan dengan entah itu pengembang, entah itu pengelola. Kemudian mereka pasti akan memprotes dari Pergub ini. Yang akan diprotes pertama adalah
KTP harus berdomisili di apartemen, itu pasti akan sangat-sangat diprotes. Yang kedua, mereka juga akan memprotes one man one vote. Sistem pemilihan kepengurusan itu diatur di Pergub. Berapapun kita memiliki unit, kita hanya memiliki satu suara. Itu sama persis dengan pemilihan presiden, saya pikir. Pemilihan presiden warga tidak memilih berdasarkan jumlah luasan dari tanah yang dia miliki. Masing-masing warga hanya memiliki satu suara. Dan pasti hal itu diprotes habis oleh namanya oknum-oknum pengembang atau pengelola, karena mereka dengan mudah bikin surat-surat kuasa, diwakilkan, segala macam. Dan itu terjadi. Kami alami selama 2 kali pemilihan pengurusan. Soal transparansi keuangan, apakah kemudian ada bentuk intimidasi yang dilakukan oleh ya, saya sendiri mengalami. Saya pernah meminta supaya yang namanya laporan keuangan itu diaudit. Oke, diaudit. Kemudian proses auditnya ini harusnya setelah diaudit kan terbuka untuk publik, terbuka untuk kami anggota perkumpulan. Tetapi kenyataannya adalah kami tidak boleh mendapatkan kopi dari laporan keuangan tersebut. Hanya 3 lembar pertama yang isinya cuma globalnya, detailnya kami tidak pernah bisa dapat. Itu yang dilakukan. Kemudian saya diminta untuk menandatangani surat kalau mau melihat hanya boleh 1 kali. Bagaimana kita bisa mempelajari dokumen-dokumen yang isinya angka-angka semua tebal, hanya boleh melihat 1 kali. Hal-hal seperti itu yang kami minta supaya transparansi keuangan itu terjadi di apartemen ini. Mungkin kalau kawan-kawan dari wartawan, dari media sebenarnya bisa memberikan hal yang lebih, misalnya dengan menelusuri kira-kira uangnya ini lari kemana sih. Kalau misalnya ada pihak RE menyatakan bahwa yang namanya pengurus P3CRS itu mengelola uang yang sangat besar. Nah, tinggal nanti ditelusuri aja sama rekan-rekan media. Uangnya itu sebenarnya lari kemana? Kenapa mereka mempertahankan betul kekuasaan di apartemen ini? Mungkin dari saya begitu. Pergub ini masih berlaku dan tetap berlaku. Jadi selama judicial review tidak ada sedikit pun makna terhadap hambatan pelaksanaan. Tetap aja dilaksanakan. Jadi tidak ada masalah. Dan saya tidak perlu mengundang siapapun karena sudah tertulis di situ, aturannya jelas, kemudian kewajibannya jelas, haknya jelas. Laksanakan saja. Berarti seluruh korban ada yang bawa pergub ini selama belum ada kesadaran sosial. Betul, karena memang pergub ini masih berlaku, ya laksanakan saja. Jadi pada semua tempat di mana di sini perlu melakukan musyawarah harus laksanakan. Pak, sanksi pengembang yang tidak melaksanakan pergub. Sanksinya seperti apa nantinya? Banyak mekanisme yang kita bisa lakukan. Dari mulai soal sampai dengan izin-izin dari perusahaan-perusahaan. Itu semua akan dikontrol gitu. Jadi bila tidak melaksanakan, maka konsekuensinya akan besar. Ya. Pak, ini soalnya Pak,